Toyota secara resmi mengumumkan pembangunan mobil listrik baru yang akan diproduksi di pabrik mereka yang berlokasi di Republik Ceko. Pabrik ini tengah diperluas dari luas 152.000 meter persegi menjadi 173.000 meter persegi untuk menampung kapasitas produksi yang lebih besar. Toyota mengambil langkah besar dalam ekspansi kendaraan listrik di Eropa dengan membangun mobil listrik baru yang produksinya akan difokuskan di pabrik mereka di Ceko. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi Toyota memperkuat posisi di pasar mobil listrik global. Toyota secara resmi mengumumkan pembangunan mobil listrik baru yang akan diproduksi di pabrik mereka yang berlokasi di Republik Ceko. Pabrik ini tengah diperluas dari luas 152.000 meter persegi menjadi 173.000 meter persegi untuk menampung kapasitas produksi yang lebih besar. Dengan perluasan ini, kapasitas produksi tahunan diharapkan meningkat secara signifikan untuk memenuhi permintaan pasar Eropa yang terus tumbuh. Pabrik Ceko Toyota saat ini sudah memproduksi model seperti Aygo X dan Yaris Hybrid. Dengan hadirnya produksi mobil listrik penuh di fasilitas ini, Toyota memperlihatkan komitmen kuatnya dalam transisi menuju kendaraan bermotor ramah lingkungan. Perluasan produksi kendaraan listrik ini sekaligus mendukung target Toyota untuk rendah emisi dan berkontribusi pada agenda dekarbonisasi Eropa. Toyota juga memanfaatkan lokasi strategis pabrik di Ceko untuk memperkuat pangsa pasar di Eropa dengan mobil listrik terbaru yang inovatif dan efisien. Langkah ini diharapkan mempercepat penetrasi kendaraan listrik di kawasan tersebut dan menunjang kebutuhan konsumen yang semakin beralih ke teknologi hijau. Toyota menyiapkan mobil listrik baru ini dengan teknologi mutakhir untuk memberi pengalaman berkendara yang optimal di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke industri otomotif, pemirsa. Produsen mobil listrik asal China BYD mencatat tonggak sejarah baru di pasar Malaysia dengan keberhasilan menjual lebih dari 20.000 unit kendaraan listrik. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan pesat dan meningkatnya minat masyarakat negeri jiran terhadap mobil ramah lingkungan. BYD memulai kiprah di pasar Malaysia sejak Desember 2022 dengan model Atto 3 sebagai produk andalannya. Butuh waktu sekitar 2 tahun 9 bulan bagi BYD untuk mencapai penjualan 20.000 unit di Malaysia. Seiring waktu, BYD memperluas portofolio kendaraannya dengan menghadirkan model Dolphin, Seal, MPV M6, serta SUV Silent 7 yang semakin menarik perhatian konsumen lokal. Salah satu faktor kesuksesan BYD adalah peluncuran model baru seperti MPV Denza D9 dan Atto 2 pada tahun 2025, yang semakin memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Malaysia. Silent 7 menjadi model terlaris dengan angka penjualan mencapai 20.238 unit pada 7 bulan pertama 2025. BYD juga berencana membangun pabrik perakitan lokal di Tanjung Malim yang akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. Meskipun pasar mobil listrik Malaysia masih berkembang, prestasi BYD menunjukkan tren positif dengan dukungan inovasi produk dan strategi lokal yang efektif. Keberhasilan mereka juga memberikan gambaran potensi besar kendaraan listrik di Asia Tenggara. BYD terus mengoptimalkan teknologi dan layanan untuk mendukung transisi kendaraan ramah lingkungan di wilayah ini. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Amazon menggelontorkan investasi jumbo di Selandia Baru. Melalui Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Dilansir dari Forbes, pusat data baru ini akan memberikan keleluasaan bagi pelanggan AWS seperti Xero dan KiwiBank untuk menjalankan beban kerja kecerdasan buatan, menyimpan data, serta mempercepat layanan digital mereka. Wakil Presiden Layanan Infrastruktur Amazon Web Service, Prasad Kalyanaraman, menyebut proyek tersebut bakal membantu organisasi di Selandia Baru mempercepat transformasi digital di tengah lonjakan permintaan cloud. Amazon memberikan proyek ini akan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja baru dan menambah nilai ekonomi hingga 10,8 miliar dolar Selandia Baru. Meski belum diungkapkan lokasi maupun jadwal pembangunan, Amazon memastikan pusat data itu akan memanfaatkan energi terbarukan dari ladang angin terbesar di negara tersebut, sekitar 150 km dari Wellington.
Adapun investasi di Selandia Baru ini juga menjadi bagian dari strategi Amazon memperkuat pijakan di Asia Pasifik. Sebelumnya, perusahaan telah menyiapkan lebih dari 50 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur digital di Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen mobil listrik asal China, NIO, kembali mencatatkan capaian luar biasa dengan menembus rekor penjualan terbaru di tahun 2025. Dengan momentum positif ini, NIO menargetkan pengiriman 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya ke depannya. NIO berhasil memecahkan rekor dengan penjualan mobil listrik yang terus meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Pada bulan-bulan terakhir, angka pengiriman menunjukkan tren positif yang menempatkan NIO sebagai salah satu pemain kunci di pasar kendaraan listrik global. Keberhasilan ini didukung oleh peluncuran model-model terbaru dan ekspansi pasar yang agresif terutama di China. Target selanjutnya yang diusung NIO adalah mencapai pengiriman sebanyak 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya. Peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok menjadi fokus utama perusahaan untuk memenuhi target ambisius ini. Langkah ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan kendaraan ramah lingkungan dan teknologi mutakhir dalam otomotif. NIO juga terus mengembangkan inovasi teknologi termasuk baterai, sistem pengisian daya, serta fitur kendaraan pintar untuk meningkatkan daya saing produknya. Komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas membuat NIO semakin dipercaya oleh konsumen di berbagai negara. Ambisi NIO tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar internasional untuk memperkuat posisi sebagai merek mobil listrik global. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Amerika Serikat kembali mengetatkan pembatasan teknologi ke China. Kali ini izin Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC untuk mengirim teknologi canggih dari Amerika Serikat ke China resmi dicabut. Amerika Serikat resmi cabut izin TSMC untuk kirim teknologi canggih. Langkah ini berpotensi mengganggu operasi manufaktur TSMC di China yang selama ini memproduksi chip generasi lama. TSMC menyebut tengah menilai situasi dan berunding dengan pemerintah Amerika Serikat, namun menegaskan tetap berkomitmen menjaga kelancaran fasilitas produksinya di Nanjing. Langkah serupa sebelumnya juga diberlakukan terhadap Samsung dan SK Hynix asal Korea Selatan. Hal ini membuat pengiriman produk berbasis teknologi Amerika Serikat ke China menjadi lebih mahal dan rumit karena pemasok wajib mengajukan izin ekspor individual. Meski demikian, analis menilai dampak terhadap TSMC masih terbatas. Pasalnya, pabrik mereka di China hanya menghasilkan chip lama dengan kontribusi kecil terhadap pendapatan global perusahaan. Namun, pembatasan ini berpotensi mendorong pelanggan China beralih ke alternatif domestik, sekaligus mempercepat inovasi industri semikonduktor lokal. Berbagai sumber, IDX Channel.